Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya memberikan reaksi terhadap video yang diupload 79 menit yang lalu dari sang debaters ya, yang berjudul Julius HMC merelakan diri sebagai begoders ya. Julius ini seorang mualaf itu yang dari Medan ya kalau salah ya. Dia memiliki channel HMC di sini dari kritik oleh sang debater menjadi begoders, begoders orang bodoh gitu ya. Tapi di sini yang dikomentari banyak bahkan bukan masalah Julius HMC tapi masalah kritik sang debater terhadap para gereja gitu yang mereka saling mengkidnap ya, saling apa ya, saling menculik gitu, saling menculik jamaah demi persepuluhan. Ya, jadi judulnya adalah autokritik sang debater terhadap gereja yang saling menculik jamaah. Nah, ini ya, saling menculik domba ya. Domba diculik oleh gereja-gereja lalu mereka mengaku ini adalah masa penilaian padahal mereka itu hanya menuai Kristen dari Kristen sendiri. Contoh fakta ya. Fatimah Sa'diah itu sebenarnya kalau menurut pengakuan dari Gracia Pelo itu dia tuh dulunya dari Kristen apa ya, Kristen Reforms kemudian menjadi mungkin Kristennya Oneness-nya Joshua Tuh ya. Tapi si siapa Fatimah Sa'diah mengaku dari Muslim. Padahal dia sebenarnya adalah dari Kristen Reforms yang tidak membolehkan dan atau tidak akrab ya, dengan kesaksian-kesaksian Roh Kudus. Tentu berpijak atau hidup di dalam Kristen Reform tidak membuat Fatimah Sa'diah bebas leluasa untuk menjadi kesaksian-kesaksian di sana sini kan gitu. Maka dia pindah ke bentuk Oneness ya, Pentakosta. Karena Pentakosta itu dibolehkan menyatakan Roh Kudus gitu loh sebagai sebuah kehadiran Tuhan. Beda dengan reform yang memang lebih kritis ya terhadap ini. Maka tadian MYM pun mengkritik gitu ya. Di sini ya coba ya kita dengar bagaimana si sang debater menyampaikannya. Lalu kita awali dengan Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Fat 29 ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhamau bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah. Ini deklarasi bahwa Muhammad adalah utusan Allah ya, rasulnya gitu, utusannya. Dan orang-orang yang bersama beliau adalah keras terhadap kekafiran, ruhama ubainahum, saling kasih di antara mereka. Nah, bukti di antara kasih sayang di antara mereka itu mereka tidak saling mengkafirkan. Perbedaan pendapat dijadikan sebagai rahmat gitu loh. Muhammadiyah NU yaitu rahmat. Muhammadiyah pindah ke NU ya nggak masalah. NU mau ke Muhammadiyah nggak masalah. Saya sholat di Masjid Muhammadiyah, besoknya lagi di sholatnya di NU ya nggak masalah. Infak sedekah kemanapun boleh dan tidak menjadi masalah. Di gereja tidak demikian. Mereka saling menginventarisir jamaahnya dan mereka akan kehilangan kalau sampai jamaahnya diambil orang gitu loh. Ini namanya adalah semacam tadi pengambilan domba gereja terhadap oleh gereja yang lain. Ya, bentuknya penculikan kata si sang debater. Oke, demikian ya itu ciri khas Nabi apa umat yang Muhammad ya. Ruhamau bainahum ya, kasih sayang di antara mereka. Saya awali dulu di sini karena disebutnya antara Kristen sama Kristen itu mereka di depan umum mereka saling kasih sayang sebagai satu tubuh. Tetapi katanya setelah mereka berpisah atau mereka lepas dari meja, mereka saling menculik, ya, saling menculik ingat ya, saling menculik jamaah lain diambil sama dia. Maka judulnya adalah dari Mansur Pagar Makan Tanaman, oke? Engkau teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum, tidur kita bersama. Bukankah engkau tahu, dia itu milikku. Namun begitu tega, kau rampas segalanya. Inikah balasannya, ahlak teman setia. Oke, itu baru prolog ya. Kita coba langsung ke videonya. Next. Mau fair, ya sudah. Kita bebas bicara apa aja, relakan. Percaya kalian sampai dalam 2 tahun banyak orang meninggalkan hal tersebut. Dan banyak orang akan datang kepada Kristen ya. Pasti. Tetapi itulah kita dilarang untuk sembarang bicara. Nah, dia entah apa lagi dibilangnya. Jadi kawan-kawan, itulah obrolan saya dengan HMC. Nah, yang mau saya bahas di sini kawan, sebenarnya bukan si HMC-nya, tapi bagaimana si murtad dalam tinjauan atau perspektif Bible itu berbicara. Ya kawan-kawannya, memang kalian mungkin mengatakan, wah
ayat andalan sang debaters itu aja, ya. Paling 1 Timotius 4 ayat 1. Ya memang itu kawan dasarnya saya bicara, ya. Kalau saya bicara tidak ada dasar, maka saya boleh dikatakan pembohong, pembual. Nah, oke, saya segarkan lagi pikiran kalian. Bagi yang sudah pernah mendengar sih tidak masalah. Yang belum bagaimana? Nah ini saya buat ya. 1 Timotius. Ya, kita meninjau si Julius HMC yang katanya dia dulu Kristen dari GBI, di mana gerejanya itu sangat kaya kata dia ya. Oh, cerita-cerita kaya ya kawan-kawan ya. Tadi siang ada seorang kawan menelepon. Bang, bagaimana ini? Bisa-bisanya gereja tempat saya beribadah itu menyimpan uang sebesar 8M. Ngeri saya bilang. Di bank. Kan demikian. Ya kawan-kawan ya. Saya tak terpikir dan tidak habis pikir. Mengapa uang itu tidak digunakan dalam masa corona ini untuk membantu jemaat? Kan demikian. Ya kan? Untuk apalah uang itu, kata dia kan. Oke, jemaatnya kaya-kaya. Kenapa tidak membantu orang Kristen lain? Sebelum situ saya masuk dulu ya. Mengapa tidak membantu orang Kristen lain yang kesusahan? Kan demikian kawan, gambarannya. Saya termenung sedikit sebentar. Kalau sampai 8 miliar itu 8.000 juta. Ya kan? Ngeri. Artinya dia bisa memberi 8.000 orang sejuta. Ya kan? Atau dia bisa memberi 800 orang 10 juta. Terus saya berpikir ya. Kebanyakan di tempat kami nih kawan, kebanyakan loh, tidak seluruhnya. Kalau gereja apa yang terstruktur itu ya sudah, itu kan milik sinodenya. Contoh GKPI, HKI, itu milik sinodenya. Jadi tidak mungkin dia menyimpan uang besar karena akan ada sebagian dikirim di pusat, ada untuk lokal itu, bahkan kayak di AKBP ada peraturan baru yang menggaji pendetanya atau gembalanya, kok nggak salah tuh sekarang ya jemaat setempat ya. Ada peraturan baru yang entah bagaimana saya pernah dengar ya. Nah, kalau aliran Pentakosta karismatik di mana mereka ini diberi hak mengelola keuangan sendiri. Apa namanya kalau pemerintahan otonomi, berdiri sendiri ya. Nah, hanya saja tiap bulan dia harus kirim perpuluhan ke sinodenya. Andai kata uang 8M itu milik siapa kira-kira kawan? Saya heran, ya. Misalnya nih, saya punya gereja besar, ya kan? Uangnya 8M. Menurut kalian itu uang siapa? Uang pendeta kah? Uang gereja kah? Uang jemaat kah? Atau uang siapa? Ini perlu menjadi pemikiran kita bersama, kawan. Yang saya lihat di sini, udah beberapa gereja pernah saya jalani, karismatik dan Pentakosta, begini kawan. Karena dia yang mendirikan gereja itu, maka dialah disebut penguasa tunggal. Ya. Maka memang ada dibuatnya bendahara. Ada dibuatnya sekretaris. Tetapi keputusan final atau mutlak di tangan dia. Ya, saya tidak usah sebutkan nama gerejanya, tapi itulah golongan-golongan yang punya independen gitu ya, otonom. Sudah. Setelah itu kawan, yang mengatur keuangan siapa? Saya bingung ini. Tim audit tak ada. Kalau kayak AKBP, HKI segala macam kan ada audit itu timnya. Jadi setiap awal tahun mereka tuh ada rapat dan sebagainya. Itu pun masih bisa dikatakan ada kebocoran sana sini. Meskipun diminimalisir. Apalagi lah yang mutlak dia memegang kendali. Ya, saya nggak tahu. Gerejanya dibuat besar sekali. Ya, ada gitu kan. Jemaatnya, aduh, astaga naga. Saya bingung ini. Gereja besar ini simbol apa? Simbol kemakmuran jemaat kah? Atau simbol kemakmuran pendetanya? Dan saya percaya dan saya lihat itu. Seluruh uang hanya atas seizin pendetanya bisa keluar. Termasuk pendetanya mengambil uang itu. Jadi itu milik dia kawan. Bayangkan saja kalau perpuluhan itu, aduh inilah makanya saya bilang berdosa juga saya bicara-bicara seperti ini. Tapi sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada juga yang baik, itu karena gerejanya masih kecil. Ya,
memang itulah akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Ya makanya kalau sudah lihatnya uang merah, hatinya gembira. Kalau dilihatnya angka-angka, hatinya gembira. Saya sulit mengatakan, tapi sudah saya lihat. Pernah saya masuk salah satu gereja yang dimana dulu saya sempat diusir ibaratnya. Jangankan itu. Sepeda motor digadaikan ibu pendetanya, hanya dapat uang. Pinjam uang gereja kan ya. Mana mungkin pendeta meminjam uang gereja, orang milik dia kok itu. Tidak kembali-kembali. Gaya hidup tinggi. Jadi untuk memenuhi gaya hidup tinggi, apalagi anak-anaknya, selangit. Mau tak mau, dulu memang dia kerjanya bagus lah ya. Di apa sana lah, anggota-anggota apa ya, hebat. Tapi setelah itu, katakanlah nggak kepilih lagi dia. Mau makan apa? Gaya hidup tinggi nggak ada. Ya mau tak mau uang jemaat inilah. Loh itu gereja-gereja dia kok, dia yang bangun kok. Dia yang membesarkan kok. Inilah yang sering saya bilang, kenapa kita menjadi lepas kontrol di sini? Makanya memang harus dibuatlah satu sekali setahun atau sekali 6 bulan sama-sama rembukan, duduk, diaudit itu semua uang. Kalau ada jemaat yang miskin di sekitar kita, ya jemaat kita dulu kita tolong. Kalau jemaatnya sudah makmur semua, keluar. Karena mereka juga Kristen. Tetapi yang terjadi kawan, ini yang saya kadang sedih. Tidak kawan, tidak ya. Kalau sudah melihat, itu kan jemaat sana, biar diurusi gembalanya. Ngeri kawan. Namanya gereja-gereja kecil. Kadang jemaatnya berapalah, ya kan? Dan berapalah penghasilan jemaat itu. Bisa itu kawan, tidak mau menolong. Tunggulah, kan ada sinodenya, biar aja sinodenya yang bantu. Kayak ginilah kawannya. Yang tak pas bis pikir saya. Dan ya memang betul sih sinodenya harus nolong. Sekarang di tempat kami nih kawan, di depan ini kan gereja nih, lantai 3. Tidak berapa lama lagi, di depan hanya bisa jalan, akan ada lagi gereja. Namanya Mawar Saronnya, dari Pekanbaru, sini GBI. Jadi bersaing lah nanti kawan, ya kan? Yang saya herankan, sebenarnya kita apa misi gereja yang saya nggak tahu. Karena perintah itu, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Tetapi yang sekarang terjadi adalah pergilah, culiklah domba-domba dari kandang lain. Itu yang terjadi. Di tempat saya ini saya heran melihat gereja kawan. Mereka panako semua, panako itu pencuri. Kok gitu Sang Debater? Ya mereka mendirikan gereja, katakan dekat AKBP, dekat GKPI, dekat AKI. Ingin menculik jemaat orang itu kawan. Pindahlah ke tempat mereka, pindah, disilang-silang. Datang dia, ini tahun penuaian katanya. Yang dituainya apa saya nggak tahu. Jadi seolah-olah HKBP, HKI, Katolik itu tak menuai. Mereka yang menuai, diambil dari HKBP, Katolik, GKPI. Kalian kritik ini ya. Si AMC itu nanti kita bahas gampang. Inilah yang saya katakan kawan. Apa orang tidak mengerti apa kekristenan itu? Kalau bicara duduk bersama, bangga, hebat sekali ngomongnya nih semua petinggi. Kita satu tubuh. Kita satu tubuh dalam Kristus. Tapi begitu dia berpisah dengan kawannya, tunggu dulu. Aku culik dulu domba kau. Ambil. Dibuatlah Demikian ya, mereka akrab sesaat, tapi kemudian mereka saling menculik jamaahnya masing-masing. Saling menculik domba. Aduh, kasihan banget ya. Oke, no comment jika Pak Sang Debater ya, silakan itu urusan dengan Anda sendiri ya. Oke, kita nyanyi aja lah. Engkau teman karibku, lebih dari saudara. Jangan makan, minum, tidur kita bersama. Bukankah engkau tahu dia itu milikku? Namun begitu tega kau rampas segalanya. Inikah balasannya, akhlak teman setia? Putus kinilah sudah persaudaraan kita, yang lama kita bina, susah senang bersama.
Apa artinya berteman di belakang kau menikam? Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Sungguh tiada aku menduga. Oke, demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.